cinta kau untuk selamanya. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa barik wa sallim. Usikum wa nafsi bi taqwallah qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'ir rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, sudah sepatutnya saya selaku khotib di siang ini, di hari ini ingin mengajak para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di siang ini kita masih diberi kesempatan, diberikan amanah untuk dapat menghadiri majelis yang mulia ini dan melakukan ibadah salat Jumat berjamaah. Nah, di khutbah beberapa minggu yang lalu saya membahas tentang kenikmatan tertinggi yang kita dapatkan sebagai seorang muslim, yaitu kenikmatan dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda kepada kita semua, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka baginya adalah surga. Nah, untuk kenikmatan berikutnya, ini ada rentetan-rentetannya, kenikmatan sehat, kenikmatan rezeki. Untuk masalah rezeki, kita sepatutnya tidak perlu risau, tidak perlu khawatir, karena rezeki kita, jodoh, maut, lahir itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun yang lalu. Di dalam kitab Bidayah wa Nihayah, Al-Imam Ibnu Katsir sudah dijelaskan semuanya ya, bahwasanya masalah rezeki itu tidak perlu risau. Cukup berdoa dan berikhtiar. Karena kenapa? Karena Allah sudah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidaklah satu atau semua binatang melata di muka bumi ini melainkan rezekinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi manusia ya. Hewan saja sudah diatur rezekinya, apalagi manusia yang merupakan makhluk yang paling sempurna penciptaannya. Kita tahu para jamaah bahwasanya kita waktu kecil sudah diajari guru-guru kita tentang lagu-lagu cicak-cicak di dinding. Nah, itu ada pelajaran yang berharga. Kita tahu cicak adalah hewan merayap di dinding. Tetapi Allah mentakdirkan, kalau sudah Allah mentakdirkan, makanan cicak itu serangga yang terbang, nyamuk dan lain sebagainya, laron, itu makanan cicak. Secara kalau kita ukur logika gitu, cicak ini nggak bisa terbang, kok dikasih makan oleh Allah hewan yang terbang? Kalau kita mengukur logika kita dengan Allah itu tidak mungkin. Tetapi kadang manusia ini banyak yang lancang ya, mengukur ukuran manusia dengan Allah. Makanya cicak aja
rezekinya sudah diatur, apalagi manusia. Kan lagunya sudah jelas ya. Waktu kita kecil itu cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Itu di situ ada aturan kekuasaan Allah yang memang takdir hewan saja sudah seperti itu, apalagi manusia. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang sholat. Setelah pondasi dasar sudah kita bahas tentang kalimat la ilaha illallah, ada tuntunannya yaitu syariat sholat. Nah, sholat ini penting sekali ya Bapak-bapak, karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah, kata Allah, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, bukan untuk main-main, sombong, kikir dan lain sebagainya nih. Kemudian perkara sholat ini adalah perkara yang pertama kali ditanyakan nanti ketika kita sudah meninggal dunia. Di padang mahsyar yang ditanya bukan berapa jumlah istri Anda, bapak-bapak, apa merek TV Anda, berapa rumah Anda, berapa mobil Anda, tidak. Yang ditanya itu sholat. Di dunia perkara sholat ini sepele, tetapi yang paling penting dan yang paling menentukan adalah sholat kita. Sepele, cuma 5 menit, 6 menit, tetapi imbasnya sangat besar di akhirat. Perkara, kata Rasulullah, yang ditanyakan adalah sholat. Kalau sholat Anda baik, maka semua amalan catatan Anda juga akan terlihat baik. Kalau sholatnya buruk, maka juga semuanya juga ikut buruk. Apalagi betapa derajat sholat ini tinggi sekali ya derajatnya. Kenapa? Karena syariat untuk puasa, zakat, Rasulullah itu tidak dipanggil sampai melintasi ke langit 1, 2, 3 dan 4. Tapi perkara sholat, Allah memerintahkan malaikat Jibril, malaikat Mikael untuk menemui Rasulullah. Kemudian Rasulullah diterbangkan dengan buraq ke langit ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai Sidratul Muntaha. Itu hanya untuk apa? Untuk memerintahkan bahwasanya syariat sholat harus diberlakukan. Itu betapa pentingnya sholat. Kalau syariat-syariat yang lain enggak, cuma melalui wahyu malaikat Jibril kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW. Dan tugas kita sebagai laki-laki khususnya ya, sholat ini sebenarnya diwajibkan ke masjid untuk laki-laki sebenarnya. Tetapi dengan rahmat Allah yang maha luas, ada yang sholat di rumah itu tidak dimasalahkan. Tetapi yang dipermasalahkan yaitu jangan sampai Anda tidak sholat. Karena sholat itu untuk jenengan sendiri, bukan untuk orang lain. Dan di akhir zaman ini yang bisa diandalkan amalan kecuali sholat yaitu sholawat. Kenapa Ustaz kok sholawat ini penting? Karena Allah pun juga berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallim taslima. Allah beserta para malaikat-malaikatnya ini semua sholawat, mengucapkan salam kepada Nabi. Tetapi untuk perkara yang lain, ini luar biasa sholawat ini di sini para jamaah. Saat Allah memerintahkan sholat, Allah nggak ikut sholat. Saat Allah memerintahkan puasa, Allah nggak ikut puasa. Saat Allah memerintahkan zakat, Allah juga nggak berzakat. Tetapi ketika untuk bersolawat, Allah pun juga bersolawat. Solawat itu mudah, cuma Sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini adalah perkara penting
amalan-amalan penting yang harus kita lakukan. Cuma istilahnya dalam ilmu Jawa itu bondo abab nggih. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semuanya sah. Pakai sayyidina atau tidak semuanya sah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada para jamaah. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi para jamaah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minna wa minkum innahu samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa law kana musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabihi wa barik wasallim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا خالي الأجل ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Allahumma salimna wal muslimin wa afina wal muslimin warhamna wal muslimin wa qina wa iyyakum syarra masaibid dunya wad din. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.